Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Teknologi Entrepreneur, dengan judul Eco Smart Tech Digital Waste Management Solution for Smart Cities. Dengan saya sendiri, yaitu Rajib, dengan NIM 241311004, jurusan Agribisnis. Dengan saya Dini Kersanto dengan NIM 24 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Kalvina Zahra Salsabila dengan NIM 243111005 dari Ilmu Teknologi Pangan. Saya Reta Kartika dengan NIM 241307005 dari Prodi Desain Produk. Next. Untuk pendahuluan dari masalahnya tersendiri, yaitu kita membahas tentang krisis sampah perkotaan. Nah, seperti yang kita lihat, TPA kota ini udah mencapai titik kritisnya nih, udah melebihi kapasitas. Bisa sekitar 70-90% dari kapasitas yang seharusnya. Nah, ini menimbulkan adanya emisi gas metana yang tentunya berbahaya bagi iklim dan juga lingkungan kesehatan kita juga. Terus adanya pencemaran air lindi ke ekosistem lokal. Yang ketiga, munculnya berbagai wadah penyakit seperti kolera, tipes dan juga DBD, dan biaya operasional pengangkutan sampah yang semakin hari semakin membengkak. Di sini kita menawarkan sebuah solusinya itu dengan ekosistem IoT yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip mengintegrasikan teknologi plasma waste to energy dan sistem vermicomposting IoT untuk mengubah beban sampah kota menjadi aset energi dan juga agrikultur. Nah, di sini kita dari tiga solusi. Yang pertama ada plasma WTE, yaitu sebuah konversi termo sampah menjadi sebuah energi listrik yang lebih efisien. Terus juga ada smart vermicomposting, merupakan otomatisasi sensor suhu dan juga kelembapan IoT. Dan yang ketiga ada smart Masaro, merupakan manajemen pilah, angkut, dan proses yang berkonsep zero waste. Selanjutnya, Yang pertama ada plasma WTE selanjutnya produk dan inovasi teknologi. Yang pertama ada plasma WTE yang mengubah sampah menjadi syngas murni pada suhu ekstrim dengan efisiensi 27,40%. Kedua ada IoT ekosistem menggunakan sensor cerdas pada media vermicompost dengan sistem penyiraman otomatis via aplikasi. Yang ketiga ada dashboard real time untuk memantau nutrisi pupuk cair dan kontrol unit pirolisis secara digital. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada model bisnis. Yang pertama itu adalah listrik. Menggunakan model B2B untuk PLN dan kawasan mandiri. Kedua ada BBM pyrolysis sebagai produk substitusi bagi industri lokal. Ketiga ada pupuk kacing dijual secara B2C langsung ke sektor agrikultur. Keempat ada POC pupuk cair didistribusikan untuk kebutuhan pertanian presisi. Oke, selanjutnya ini ada dampak bagi sosial dan juga lingkungannya. Yang pertama ini dampaknya itu bagi masyarakat, yang dimana akses energi bersih dan edukasi warga ini untuk lingkungan rumah warga. Terus yang kedua ini ada profit atau pendapatan yang stabil dan juga memiliki efisiensi biaya yang komunitas. Terus yang ketiga ada planet, yaitu reduksi emisi metana dan siklus zero waste absolute. Dan yang terakhir ada sustainability, yaitu untuk mendukung kemandirian energi dan juga pangan lokal. Nah, kompetensi dan keunggulannya ini yang pertama untuk fitur teknologinya memiliki IoT dan juga plasma, yang dimana ini tuh metodenya manual dan juga TPA terbuka. Terus yang kedua ada fitur output, yang dimana teknologinya ini menggunakan energi dan juga pupuk, menggunakan metode limbah atau dari pencemaran. Terus yang ketiga ada operasional, teknologinya ini otomatis karena lebih efisien, terus menggunakan metode buruh manual.
Yang ketiga ada dampak, yaitu menggunakan teknologi zero waste, yang dimana menggunakan metode konvensional pencemaran lingkungan. Nah, di tim pendirinya ini, yang pertama ini ada Ranjip sebagai CEO dan juga visioner. Yang kedua ada Kalvina Zahra sebagai produksi dan juga QC. Yang ketiga ada Areta Kartika sebagai tim marketing. Dan yang terakhir ada Andini Krisanto sebagai finance. Untuk selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama itu ada digital, edukasi sosial media, dan konten marketing seperti TikTok dan Instagram. Yang kedua itu ada B2G, kemitraan dengan pemerintah daerah atau pengelola RW, RT, dan kelurahan setempat. Habis itu ada B2B, penetrasi ke pasar industri lokal dan agrikultur. Yang selanjutnya ada community, kampanye edukasi warga seperti desa atau kelurahan mandiri sampah. Nah, untuk penggalangan dana, kita butuhnya investasi awal tuh 500 juta, untuk alokasi 50%, untuk alokasinya tuh 50% untuk aplikasi, 25% riset IoT, 15% operasional, 10% untuk legalitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.